Terlepas kalian seorang minimalis atau tidak, video ini bukan sebuah media promosi untuk menjadi seorang yang minimalis. Bukan ya. Di video ini gue hanya share pengalaman, dan jika banyak manfaat dari video ini yang sekiranya bisa berimpact positif, kalian bisa terapkan. Jadi inilah 10 alasan kenapa gue menjadi seorang minimalis. Alasan yang pertama, lebih cepat mengambil keputusan. Menjadi minimalis akan meminimalisirkan juga beberapa pilihan dalam sebuah keputusan. Contoh sederhana, dengan sedikitnya pakaian di lemari akan lebih mudah bagi gue untuk mengambil dan memakai pakaian yang tersedia, karena tidak dihadapi dengan pilihan pakaian yang banyak dan beragam motif yang membuat bingung untuk gue memilih. Karena terbiasanya memilih pakaian yang tidak terlalu banyak, otak gue jadi terbiasa untuk dapat memutuskan sesuatunya lebih cepat. Berpikir panjang dalam intensitas yang sering menurut gue hal yang sangat melelahkan, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah pilihan selalu ada. Dari mulai makan apa, habis ini kemana, pilih yang ini apa yang itu, mau di luar apa di dalam. Dan kita akan selalu dipertemukan pada sebuah pilihan. Dengan minimalis, semakin sedikit apa yang menjadi opsi, akan semakin mudah kita untuk melakukan eksekusi. Yang kedua, mendapat kualitas yang lebih baik. Sebelum menjadi seorang minimalis, gue selalu tergiur dengan barang yang penting dapat banyak, yang penting diskon, yang penting buy one get one, berorientasi pada sebuah promo. Sering kita temui di mall maupun di online shop, sebuah diskon dan promo selalu membuat kita tertarik. Padahal belum tentu kita benar-benar butuh barang tersebut. Alhasil kita membeli barang yang penting dapat selagi murah. Saat itulah nilai kualitas menjadi tergeser dengan kuantitas. Dengan memilih kuantitas, maka akan lebih banyak penghuni baru di kamar kita yang belum tentu kita siap merawat barang baru tersebut. Terlebih bukan barang yang berkualitas, maka perlakuan kita akan cenderung menyepelekan barang tersebut karena menganggap tidak mahal dan tidak istimewa. Semakin kita sering terikat dengan diskon atau promo, maka cenderung kita akan lebih konsumtif terhadap barang dan menimbulkan candu dalam belanja. Tapi hal itu nggak akan terjadi kalau kita punya gaya hidup minimalis. Justru kita akan mencari barang yang berguna dengan kualitas lebih baik tanpa menimbulkan penambahan barang yang signifikan. Yang ketiga, minim stres. Dipastikan orang yang menyadari betul memiliki banyak barang akan memiliki banyak pikiran juga terhadap barang tersebut. Pikiran itu bisa meliputi bagaimana saat membersihkannya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana mencari tempat menyimpannya agar ruang terlihat rapi dan bersih, dan lain-lain. Selain itu akan sulit untuk kita menemukan barang yang sudah berbulan-bulan tidak terpakai, namun dibutuhkan pada saat itu juga. Ibarat mencari jarum dalam jerami. Ya, walaupun gak sedramatis itu ya, tapi rasa kesal dan stres akan muncul jika barang itu sulit ditemukan di antara tumpukan barang-barang yang lainnya. Maka untuk menghindari stres, kurangi sebuah kepemilikan barang dengan menjalani gaya hidup minimalis. Selanjutnya yang keempat, lebih bisa menghargai waktu. Dengan menerapkan sebuah kebiasaan minimalis, sebuah waktu akan termanage lebih baik. Misalnya gue tahu apa yang gue lakukan pada saat bangun tidur, atau gue punya rencana yang dilakukan pada saat hari libur. Gue juga tahu apa yang dilakukan di saat jam kosong biar gak bengong. Setidaknya gue gak jadi orang yang nolep walaupun dalam sehari. Daripada harus mikirin mau barang apa yang membuat kita hanya senang sementara, lebih baik kasih waktu luang kita kapan ngajak keluarga atau orang yang disayang untuk jalan-jalan, makan enak, atau liburan ke tempat yang belum pernah didatangi. Ini yang gue suka menjadi seorang yang minimalis, tentang bagaimana mengapresiasi waktu. Karena bagi seorang minimalis, sebuah waktu itu sama berharganya dengan materi. Selanjutnya yang kelima, memprioritaskan kebutuhan. Gue semakin mampu menekan sebuah ego dalam menjalani gaya hidup minimalis. Ini berdampak pada diri gue yang selalu memprioritaskan kebutuhan dibanding sebuah keinginan. Gue bukan tipikal orang yang bangga dan ingin mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain atas kepemilikan barang gue yang terbilang wah. Yang menjadi perhatian justru gue harus bangga dengan memprioritaskan untuk membayar iuran listrik, air, internet, dan lain-lain tepat waktu.
dan kebutuhan dapur bisa terpenuhi. Dan menurut gue, keluarga adalah sebuah prioritas dibanding mencari pujian dan perhatian dari orang lain. Dan bukan membeli barang mewah dengan mengaktifkan pay later hanya untuk sebuah flexing. Lambat laun jika kalian menerapkan minimalis, kalian akan selalu memprioritaskan kebutuhan di atas segala keinginan. Selanjutnya yang keenam, produktivitas lebih baik. Gua memilih gaya hidup minimalis ini dengan pemahaman semakin sedikit barang, semakin sedikit stres, dan semakin fokus dengan apa yang dimiliki. Dengan sebuah fokus kita akan punya goals dan tidak menunda-nunda sesuatu. Gue bisa mengerjakan pekerjaan gue tanpa distraksi dari barang lain yang di sekitar gue. Bayangin jika kita terbiasa memiliki barang banyak, apalagi jika barang tersebut selalu menjadi perhatian saat kita sedang bekerja atau belajar. Otomatis perhatian kita akan terbagi dan mengganggu produktivitas. Yang ketujuh, tanggung jawab. Dengan memiliki barang yang lebih sedikit dari biasanya, akan semakin sedikit juga tanggung jawab yang dimiliki. Gue pernah punya 5 jam tangan, tapi jam tangan yang gue pakai hanya itu-itu aja. Ya maksimal 2 lah yang kepake. Lalu sisanya cuma jadi penghuni lemari dan berharap bakal dipakai suatu saat nanti, tapi nyatanya udah berbulan-bulan gak kepake. Sekalinya kepake cuma buat kondangan aja. Udah gitu disimpan lagi. Daripada jam itu seolah cuma jadi pemain cadangan, gue putuskan dari 5 jam, 4 diantara jam tersebut yang jarang gue pake, gue jual dan gue konversi dengan membeli 1 jam tangan aja. Jadi total jam tangan gue cuman ada 2 saat ini, tapi dengan kualitas yang lebih baik ketimbang jam yang sebelumnya. Di sini rasa tanggung jawab gue dari kepemilikan jadi lebih ringan. Yang kedelapan, memaksimalkan fungsi uang. Jika kita selalu nurutin ego, akan banyak hal yang kita mau, entah itu tertarik dengan koleksi, dekorasi, pajangan, aksesoris, dan semua barang yang bersifat keinginan dan dekoratif akan selalu dipenuhi. Alhasil kita menciptakan klaster tumpukan barang. Oke, asumsikan lah ya, gue nggak begitu tertarik dengan barang-barang dekorasi, gue nggak beli pernak-pernik, gue nggak beli aksesoris, dan gue nggak banyak mau. Lalu kemana mengalirnya sisa uang nganggur yang kita miliki dari pendapatan? Kalau gue jawab, pastinya beberapa pendapatan gue akan gue donasikan ke orang yang membutuhkan. Ya, terdengar klise ya. Tapi setiap orang yang memiliki pendapatan pastinya punya nurani kewajiban untuk berbagi pada yang membutuhkan. Dan ketahuilah ada sebagian harta kita adalah milik orang yang kurang mampu. Setuju? Ya. Namun selain untuk beramal, lalu kemanakah uang nganggur akan dipakai? Orang minimalis tidak harus selalu berhemat dengan cara ngirit, karena itu merupakan gaya hidup frugal living yang nanti bakal gue bahas detail di video selanjutnya. Kalau semua orang minimalis menerapkan hidup ngirit, padahal uangnya banyak, bagaimana ada pergerakan ekonomi, terutama dalam hal jual beli barang. Kita harus tetap memiliki barang, namun tujuannya bukan memperbanyak, melainkan menaikkan kualitas barang lebih baik, agar kita support siklus ekonomi tetap berjalan. Kalau kalian kurang setuju dengan menaikkan kualitas barang, silahkan gunakan uang nganggur kalian untuk menabung dan investasi, atau untuk membayar hiburan dan jasa. Nikmatin hidup. Dosen gue pernah bilang, dunia ini terlalu luas untuk kamu yang cuma rebahan di kamar. Gunakanlah uangmu dan kunjungilah negara lain walau hanya sekali seumur hidup. Kalau misalkan gak mampu keluar negeri, ya pergilah keluar pulau. Kalau masih gak mampu, ya pergi ke sebuah daerah. Kalau masih gak mampu juga, ya main ke gunung atau ke pantai. Dari situlah kalian bisa mengapresiasi hidup kalian sendiri. Menjadi seorang minimalis bisa memaksimalkan fungsi uang yang dimiliki. Yang kesembilan, tidak selalu material. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dasarnya ya manusia akan lebih membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan. Kepemilikan suatu barang adalah sebuah penunjang hidup aja. Tapi semakin zaman berkembang, adanya keterbalikan nih.
Memiliki barang adalah sebuah kebutuhan untuk mencari perhatian manusia lain dalam bergaul. Sampai manusia itu sendiri kalah nilai perhatiannya dengan sebuah barang. Orang yang terbiasa menjalani hidup minimalis akan selalu beranggapan objek non-material seperti pemikiran, perilaku, bahasa, justru itulah yang harus bisa menarik perhatian manusia lain, bukan melalui sebuah barang mewah atau barang branded. Jadi orang minimalis akan lebih mudah bersosialisasi dan berdiskusi dengan segala kalangan tanpa menilai mereka harus punya apa. Karena hidup bermasyarakat tidak selalu tentang materi. Yang terakhir yang ke-10, minim limbah. Menjadi minimalis akan memunculkan pemahaman bahwa kelakuan kita di bumi itu harus menyenangkan bumi itu sendiri. Berusaha untuk menekan jumlah limbah plastik dengan membawa tumbler, botol minum, atau mengganti kresek dengan tote bag. Mengurangi limbah berbahaya seperti penggunaan baterai konvensional, lalu menggantinya dengan baterai rechargeable. Lalu memanfaatkan barang yang nggak kepake menjadi barang swakarya yang berfungsi baru. Dan beberapa program kebaikan lingkungan lainnya bisa kita terapkan, termasuk peduli dengan makanan yang ada di lemari atau kulkas dengan tidak meninggalkannya sebagai makanan kadaluarsa. Itu juga menjadi hal positif yang bisa kita lakukan. Jadi itulah 10 alasan yang memotivasi gue menjadi seorang yang minimalis. Tentunya alasan dan manfaat menjadi seorang yang minimalis ini akan berbeda-beda di setiap individu. Jika kalian seorang yang baru memulai menjalani gaya hidup ini, silahkan komentar alasan apa yang membuat kalian tertarik menjalani gaya hidup minimalis ini. Silahkan komen. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. See you in the next video.